Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Khairatun Anissa, berasal dari Prodi Kehutanan, kelas B R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, hakikat bahasa Indonesia baku, ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. A. Fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi dan sosial antar masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan bahasa lainnya, bahasa Indonesia juga berfungsi untuk menyampaikan ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain. Adapun Santoso menyampaikan pendapatnya bahwa fungsi bahasa terbagi atas. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan atau mengekspresikan perasaan atau pikiran dalam diri. Yang kedua, fungsi adaptasi dan integrasi. Bahasa ada untuk memberi kemudahan dalam mengatakan, mengungkapkan, dan menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan untuk maju. Yang ketiga, ada fungsi informasi. Bahasa digunakan untuk media atau alat penyampaian informasi. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Bahasa berfungsi sebagai pemberi perintah atau pengendalian sikap dan perilaku terhadap sesamanya. B. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia tercantum kuat di dalam yang pertama, Sumpah Pemuda 1928, pada sumpah yang ketiga, yaitu Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Di sini dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia penting adanya sebagai bahasa nasional yang menjadi lambang kebanggaan dan identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu berbagai golongan dan budaya masyarakat Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman yang sudah ditentukan. Bahasa Indonesia baku merupakan suatu bahasa yang aturan dan ejaannya sudah benar, serta bersumber dari KBBI yang mana sudah disepakati bersama para ahli bahasa Indonesia atau linguis. Bahasa Indonesia baku biasanya digunakan dalam keadaan resmi atau formal, baik lisan maupun tulisan. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, bahasa Indonesia baku. Bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman yang sudah ditentukan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Kata dan kalimatnya tidak terpengaruh oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Memiliki arti yang pasti adanya dan tidak rancu serta tidak berlebihan. Bahasanya tetap dan tidak mudah berubah. Tidak mengandung arti pleonasme, tidak mengandung hiperkorek. Contohnya, kata apotek pada kalimat rumahku terletak di samping apotek Adia Farma. Apotek merupakan kata baku dan kata tidak bakunya adalah apotik. Lalu ada bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah yang sudah ditentukan. Ciri-cirinya sebagai berikut. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Banyak dipengaruhi oleh bahasa asing ataupun bahasa daerah. Bisa juga dipengaruhi oleh zaman. Bentuk bahasanya mudah berubah-ubah. Contohnya, kata November pada kalimat adik saya lahir pada bulan November. November merupakan kata tidak baku, dan yang bakunya adalah November. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy and stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.